Selamat pagi. Tumben di mobil juga sih tuh. Gue lagi. Ntar, mana kamera? Oke, tumben sih di mobil. Ini di mana sih, Mas? Apa? Aku di sekolah. Kenapa ini nggak kedengeran suaranya, Papa? Aku padahal pakai earphone. Lo kecil suara lo. Morning, Kak Putra. Tuh kan, kenapa suara kamu kecil? Apa suara aku? Tapi aku pakai headset loh. Coba sebentar. Masukin lagi. Oke. Tuh, udah kedengeran belum? Mas Putro, coba dengerin. Melani kecil nggak sih suaranya? Kalau gue tuh berasa kecil ya, nggak kedengeran apa-apa. Oh, suara lo kecil tuh kan, benar. Apa jadinya lo nyambung ke Bluetooth kali? Coba Nah, sekarang. udah, Oh, udah. Sekarang udah. Coba, aman ya? aman. Gitu dong. Aman, aman. Tumben ya kita berdua udah di luar pagi ini. Gitu. Aku mencari tempat yang lebih enak. Sebentar. Good morning. Kita ketemu di ML pagi, guys. Hai. Lu sih makin pendek aja rambutnya sih. Abis kemarin katanya dibilangin potong rambut, mana nggak kelihatan gitu. Gue potong lagi deh nih. Kesel. Ya kan? Aja, Lus. Aku tuh sebenarnya nggak kemana-mana loh. Jadi pas kemarin kita liburan Idul Adha hari Senin, aku nggak kemana-mana sebenarnya, ke rumah mertua aja. Terus hari Selasa udah beraktivitas kemarin. Jadi aku nggak ada cuti bersama. Aku tidak ikutan cuti bersama. Papa ngapain, Pak? Gue itu kemarin kan kalau gue kan tidak merayakan Idul Adha. Ah, Pegawai-pegawai gue itu merayakan Idul Adha. Ini bukan ria-riaan ya. ah. Senang sekali. Lumayan berisik ya, Mbak. Terus? Gue tuh senang sekali dengan konsep berkurban dan Oh. jadi tapi kan gue kan Kristen ya dong, kan gue tidak berkurban kan, tidak Idul Adha. Berkorban perasaan biasanya ya kalau kamu ya. Udah pasti. Jangan pancing ke arah itu, jangan pancing. Nah biasanya tuh gue kan apa namanya suka dia bagi-bagi lah berkat sama si saudara-saudara sama si pegawai-pegawai. Nah, dia cuma kambing sih, Bo, bukan sapi. Sapi. Tapi lumayan kan. Cuma gue tuh minta bukti dari pegawai gue. Ini takutnya duitnya dipakai buat Tetap. Tapi iya dong kan, emang karena niatnya kan emang buat kurban, jadi emang harus bener gitu, ya kan ada laporan. Terus Selamat pagi Kakak Iwet. pagi Kakak Iwet yang lagi midlife crisis. Good morning. Seru loh, Pak. Melani suara kecil. Masa sih suara gue kecil? Enggak nyalinya kalau Melani yang kecil, suara sih enggak. Nyali kecil. Tahu itu nyali gue kecil. Asal jangan penghasilan yang kecil ya. Jangan Kak, nyali boleh kecil tapi penghasilan kita gede sih, alhamdulillah ya. Terus Yang penting pengen apa tuh bisa ada gitu ya. amin. Jadi si kambingnya itu harus difoto. Nah, kan kalau kurban ternyata kan nggak harus mereka ya. Enggak. Bisa atas sama ibunya, atas sama anaknya gitu. Cuma kata gue, kambingnya harus diramain. Karena kalau cuma kambing doang lo bisa motong tempat kurban, tempat pemotongan kurban. Pasti ada tulisannya. Kan? Walaupun itu pun juga kalau emang dia niat bisa aja macam-macam, tapi yang penting kita kan udah niat ya. Iya. Supaya uangnya benar-benar dipakai untuk beli kambing. Benar. Biasanya emang gitu. Jadi gue kalau lagi kurban itu juga kan, jadi misalnya gue digilir tuh Mel biasanya. Jadi tahun ini misalnya almarhum bapaknya Afid, tahun depan almarhum bapak gue, terus udah gitu ada Danyam, ada Ayu juga, atau gue atau Afid gitu, maaf ya. Emang juga di jalan. Iya. Gitu. Jadi emang harus ada namanya. Jadi ada Melani, ada Lucy apa gitu-gitu kan gitu. Terus aku tuh kemarin tertarik loh melihat kamu posting si Inside Out. Iya kan? Jadi gue itu sebenarnya ngelihat postingan dari istrinya gue lupa sutradara. Looks like Banyak. Indo, but oh my god, sutradara ini loh, Nek, Imperfection. Oh my god. Terus dia nonton. Istrinya tuh gue lupa. Guys, terus sekarang suka gitu deh, udah tua nih. Kamel suaranya jauh.
Kesel kenapa sih suara gue jauh? Enggak, di aku enggak kok. Nah, oke, kita polling dulu. Suara gue Oke, jauh apa oke. enggak? Ko Coba. Ernest. Ya, Ko Kok Ernest. Ernest? Ya Allah, Ernest tuh lo lupa. Ya Allah, Ernest maaf ya temen gue sendiri. Istrinya iya jauh, my god. Sekarang jauh Merah. nggak? Enggak, aman. Aman tuh Glenda udah bilang aman. Udin. Guys, coba guys, please. Apa gue pakai earphone. Ini udah nggak apa-apa sih di aku. Di aku aman. Oke, let me try. Coba gue Oke. pakai earphone sih ya. Gue tuh terganggu kalau misalnya ada yang bilang suaranya kecil. Kalau aku udah kayak MC loh guys. Orang nggak bayar ini. Heeh. Ini kayaknya semua orang yang lagi nunggu di sekolah ini juga tahu deh gue ngomong apa. Coba Apip. Coba ya. Hmm. Coba pakai Tapi earphone. earphone-nya Bluetooth. Iya. Tuh, apa nggak apa-apa? Betul bahaya nggak? Nggak tahu deh. Aku soalnya tadi juga mau bawa AirPods, cuman karena takut berbahaya. Coba. Nah, Coba. cakep. Aman nggak suara gue? Aman. Ini suara makin jelas. Aman Di mah? aku ya. Aman di aku. Guys, aman nggak guys? Aman. Udah deh tuh. Oke. Nah, Udah cakep. Didiko, udah jauh terus jauh. Kau naik angkot aja. Jauh dekat sama, ya kan? Tuh, udah ada lagu-lagu deh tuh. Terus Gue hajar ya mah. Udah ada lagu-lagu band lo, gue hajar gimana mau gue. gue pindah. Oke, terus gue pindah tuh. mulai Kak. ngerasa Jadi, Pak, bersalah. mulai ngerasa bersalah. Terus. Ya. Jadi dia Anyway, si Merah ini posting. Merah, ya. Merah tuh Ah. bilang dia nonton, terus dia gitu dia bilang apa namanya bagus banget, katanya one of the best movie ever made by Pixar gitu. Langsung dong aura mak gue keluar gitu kan, pengen tahu apa sih bagusnya. Mas gue kan ini film bocil gitu kan. Oke, tapi pasti there's a message gitu kan. Betul. Pas gue tonton, gue sama anak gue kan nonton kan dua-duanya. Courage itu umur 8 tahun, tapi kan sikapnya udah kayak opung-opung ya. Maksudnya old soul anak gue itu. Opung-opung, terus? Opung-opung. Sedangkan kalau Chloe 12 tahun udah oke lah gitu. Menurut gue tuh tadinya lumayan panjang, kayak anak gue takutnya bosen gitu. Tapi bagus banget dan gue nangis mah. Pas bagian Terus apa? di sebelah gue itu, ya Allah, ada pasangan muda-mudi ya. Terus lagi cengklongan cenah, naik kaki, pelukan gitu. Terus gue udah, gitu. Itu mah Jadi cari emang tempat kita mojok nontonnya- doang. Kita nontonnya nggak yang premier. Kalau nggak salah si Inside Out kayaknya nggak ada premier deh. untuk sekarang Adin. ya. Ada ya? tapi cuman di Gandaria City. Nah, cuma gancet. Nggak, emang gue lebih ke ngirit sih, mah. Iya, sama gue juga nggak nonton yang Soalnya rame, premier. Ada ponakan-ponakan gue juga. Terus please jangan spoiler. Nggak, gue nggak akan Oke, spoiler. nggak. Tapi intinya lumayan panjang, tapi bener-bener lo tuh pulang tuh bisa kayak ada sesuatu gitu. Dan gue sih netes air mata gitu. Sama. Kalau aku juga gitu. Ini bukan spoiler ya gitu, tapi jadi ada satu momen di film itu yang akhirnya kadang lu suka ngerasa gitu nggak sih, Mel? Di umur kita yang sekarang gitu. Kita suka ngerasanya misalnya lo berkonflik sama orang deh. Misalnya, kita kan pasti berkonflik ya sama siapapun. Kalau lo berkonflik sama orang, terus lo jadi langsung ngerasa, tapi apa gue tuh kayak bukan orang yang baik deh. Apa gue jahat ya? Kok gue gitu ya? Apa janjian salah gue ya gitu. Dan lu sering banget, apalagi kalau konfliknya sama sahabat lo, mungkin teman dekat, apalagi sama keluarga gitu. You tend to blame yourself. Biasanya begitu. Nah, tapi gara-gara nonton si Inside Out 2 itu, gue jadi ngerasanya, tapi kan emang kalau jadi manusia, emang gitu ya. Jadi, lu kayak berani untuk nerima lu apa adanya. Ternyata itu adalah pesan yang sangat dalam buat kita. Iya. Yang Oke, kita coba kita kan karena setiap orang pasti nangkepnya beda-beda. Benar nggak? Kalau Lucy tadi pesannya adalah lo itu harus berani dare to accept yourself the way you are. Berani aja. menerima diri lo apa adanya, adanya. Apa Oke? adanya. Yang udah nonton boleh dong kalau kalian tuh dapat message-nya apa, please, karena gue yakin pasti beda-beda. Dan Betul. tidak ada benar, tidak ada salah. Yes, benar. Soalnya gini, yang kalau gue tuh kita tuh kan suka didengerin misalnya deh, Mel lo tuh orangnya tuh gini deh gitu misalnya. Iya. Banyak orang yang ngomong kayak gitu kan sama kita. Gue juga gitu, dan biasanya gue tuh paling baper kalau yang ngomong dan menilai kita itu adalah orang dekat. Misalnya lo dalam hal ini Tyson atau gue suami gue gitu ya. Kamu tuh orangnya emang kayak suka berkonflik nih gitu kan. Padahal gue tapi kan
Nah, akhirnya lo jadi meragukan diri lo bahwa lo tuh orang yang baik, apa segala macem kayak gitu-gitu. Nah, Ya. pas kemarin gue nonton gue juga nangis Mel gitu karena gue tuh bukan tipe orang yang Miss Congeniality kan ya, lo tahu Iya, iya, dong. iya, iya. Jadi Iya. pas gue ngeliat, oh that means it's okay kalau kadang-kadang lo memang tidak selalu orang tuh nggak selalu baik lah gitu. Orang tuh selalu punya sisi yang ngeselin. Iya nggak Ya, sih? betul. Dan Kalau itu gua- Wildan Pamungkas Dia bilang, bilang apa? for me it's only in your mind. Nggak semua buruk yang kita bayangkan kok. Yes. Oke. Terus Betul. Laila bener, ini bikin gua nangis juga. Makin tambah usia, semakin nggak mudah untuk merasakan joy. Bener. Tapi ya, percaya apa nggak? Gue tuh pernah baca di satu artikel gitu, katanya manusia itu bener-bener full menjadi dirinya sendiri, ngerasain joy yang bener-bener itu di umur berapa coba Mel, tau nggak? Umur berapa? Umur 3-5 tahun. Oh wow. Jadi kalau lo lagi ngelihat, jadi teman-teman nih, kalau semua yang lagi nonton kita, lo lagi ngelihat teman-teman apa anak-anak yang umurnya 3-5 tahun yang mereka ketawa tuh bisa geli banget, yang kalau Iya, seneng iya. tuh bisa seneng banget, sedih bisa sedih banget. Itu bener-bener pure versinya dia tanpa kena embel-embel segala macem tuh, tanpa kena kata orang tuanya harus gini, kata pacarnya Iya. harus gini, kan belum punya Iya. pacar ya 3-5 tahun ya gitu. Katanya Iya, Kak, iya. jadi 3-5 tahun. Betul, karena umur 3 kalau udah mulai masuk sekolah kan udah mulai ada harus fit in dalam pertemanan, mulai ada pressure homework, apalagi kalau orang tuanya mungkin memberikan pressure tanpa sengaja harus mendapatkan ranking. Walaupun Iya. sekarang kayaknya udah anak-anak udah gak ada ranking deh, Bo. Nggak, Tapi kan nggak. ada pressure itu yang secara sengaja ataupun tidak disengaja akhirnya ada kan. Umur 3-5 tahun kan masih kayak main-main, santai. Iya. Ini Putro bilang gini, tapi joy itu harus dicari sendiri bukan sih Kak? Salah satunya menerima diri sendiri apa adanya. Bener. Tahu nggak kenapa menurut gue namanya joy bukan happy? Coba, what you guys think? Kenapa dinamain sama Pixar Joy. itu bukan happy? Kenapa justru joy? Kita sih tahu, kita udah tua. Iya, kalau udah tua pasti ngerti. Kita bongkar aja ya. Karena kalau you're looking for happiness, happiness itu lo tuh depend on your situation. Happiness atau kebahagiaan yang namanya happy itu nggak bisa berpatok sama diri kita aja. Tergantung sama faktor di luar yang kita nggak bisa kontrol. Iya. Orang lain, pasangan kita, bos kita, bestie kita, kerjaan kita. Tapi kalau joy, it's something that coming from within inside you, nggak Iya. bisa dicari luar. Jadi orang kadang-kadang bingung. Kayaknya lu lagi nggak punya kerjaan, tapi kalau bisa kelihatan sukacita. Yes, the word bukan kebahagiaan, tapi sukacita. Sukacita. Kok bisa Benar. sukacita ya? Karena joy it's coming from inside. Dan Iya. biasanya, most of the times, joy itu bisa ditemukan pada saat koneksi kita dengan pencipta kita tuh menyatu. Iya, Apapun bener. agama lo, apapun Iya, agama lo. Iya. Jadi kadang malah yang namanya joy itu tuh datang dari hal-hal yang simple banget, hal yang kayaknya Iya. remeh gitu buat semua orang. Iya nggak sih gitu? Yang kayak buat Iya, orang iya. apa sih? Joy itu nggak sama kayak lo dapat tas baru atau lo dapat kerjaan Iya. baru, lo dipromosikan. Kalau menurut aku bukan itu ya gitu. Tapi emang lo ngerasain kayak hari ini nih gitu. Misalnya, biasanya gue dapat parkir susah nih di kantor, tapi hari ini Iya. kan deket pintu banget nih, enak gitu. As simple as Iya. that. Atau sesimpel kayak alhamdulillah nih flu gue udah sembuh, batuk gue udah Right. sembuh misalnya. Ya Right. Bener Gitu, banget, kayak, bener. Ya so gitu. Ya buat orang lain emang kenapa gitu. Tapi kan kayak buat gue makin kita gede ya Mel gitu, makin kita tua, joy itu emang kayak dari hal-hal yang ya Allah, dari kemarin gue pilek sekarang gue bisa nafas enak tuh udah wow, enak banget. Basic things ya Lus. Iya. Kayak for me, karena gue tuh angkat rahim, teman-teman tahu kan gue itu dulu kalau setiap menstruasi I was bleeding, pendarahan luar biasa. Pendarahannya kayak pipis ya, ini maaf ya, pipis tapi aduh nggak boleh ngomong ini lagi. Ya pokoknya si merah-merah itu ya. Dan sakitnya itu kayak perut gue tuh rasanya kayak sakit luar biasa deh pokoknya. Nah, as joy for me, saat gue tuh kayak kemarin tersadar gitu ya Lus, gue udah gak merasakan that pain, rasa sakit itu lagi. Oh my god, gue tuh kayak bersyukur luar biasa gitu. Iya sih Mel. Iya kan gitu. Anyway, kalau buat gue Lus, apa yang gue tangkep dari si film Inside Out 2, gue tuh belajar dari film kemarin itu adalah semua rasa yang Tuhan ciptakan itu
rasa anxiety, rasa takut, rasa bored, rasa joyful, apalagi sih marah, semua tuh ada fungsinya dan nggak bisa, gue nggak mau yang ini, Yeah. gue maunya yang ini doang, gue mau yang ini, nggak bisa. Nggak bisa. That shape you today. Semua perasaan anxiety, kegelisahan, perasaan takut, perasaan senang, perasaan bosen yang lo rasain, itu membuat lu Lucy Wiryono hari ini, Melanie Bener. Ricardo hari ini. Iya. Jadi semua rasa itu Tuhan ciptakan dengan satu purpose, tujuan gitu. Iya, dan yang paling kan? penting kayak ada satu momen di mana perasaan-perasaan itu kadang ya, kalau misalnya terutama kalau kita lagi sedih ya Mel, kalau kita lagi sedih, kadang kita lagi seneng juga, semua Iya. yang berlebihan itu memang Iya. kadang bikin lupa kita tuh sebenarnya siapa. Jadi kita tuh tidak ditentukan sama perasaan kita, ya nggak sih? Right. Itu Exactly. penting banget sih. Jadi kayak Iya. gue ngerasain sendiri. Pasti teman-teman ini juga pernah ya berada dalam situasi yang sedih banget, yang kayaknya depresi banget. Terus udah gitu, Iya. itu jadi perasaannya kayak take over. Nah itu sebenarnya satu momen di film Inside Out 2 itu kalian mesti nonton bahwa kita tuh diingetin you are not that kumis. You are not lu tidak ditentukan sama perasaan-perasaan itu, karena ya perasaan tuh datang pergi kok sebenarnya, ya nggak sih? Up and down, it's a roller coaster. Wah. Cocok sekali. Boleh nggak ngasih kadonya, ngasih giftnya, jangan lagi ngomongin lagi kita lagi ala-ala motivasi gitu ya. Anyway, mau tapi ya, inspirasional. gue tuh tadi kan lo bilang ya, gue bukan, kan dia bilang I'm not good enough. Itu kan kata-kata yang selalu ada at the back of our head, yang semua orang sekeren apapun, secantik apapun, itu pasti pernah merasakan itu, dan itu yang paling grogotin jiwa kita. I'm not good enough, I'm not. Apalagi kalau kata-kata you're not good enough itu keluar dari orang terdekat lu. Bener. Tapi ya Lus, gue makin tua, gue makin percaya bahwa tidak ada orang baik, tidak ada orang jahat. Karena setiap orang itu sebetulnya punya dua sisi. Let's say maling deh, yang kita sebut maling, orang jahat ngambil duit apa segala macam. Jahat dong buat orang yang diambil duitnya. Tapi mungkin buat keluarganya dia orang baik. Gue tidak membenarkan justifikasi bahwa pekerjaan itu betul ya, tapi selalu ada dua sisi. Mungkin buat keluarganya, walaupun dia kesel, mungkin bapak gue nih ngambil duit, tapi karena bapak gue begitu mungkin ngasih makan gue, let's say. Walaupun ini bukan pembenaran ya, tapi maksud gue gini, kita tuh kadang-kadang it's easy to judge, lu orang jahat. Enggak juga, Bo. Kita bisa baik nih kalau sama misalnya orangnya posisinya misalnya let's say emang kita lagi baik, tapi kita juga in the same time kita juga bisa jadi orang jahat loh. Iya, kalau lo kenal dan lo dengerin diri lo sendiri ya, nih kan di kepala kita tuh ada ribuan pikiran yang lewat tiap hari, ya nggak sih? Pasti lo ada tuh pikiran-pikiran yang nggak semuanya baik, ya kan? Ada. Lo kadang pengen ngangkat orang, lo kadang pengen gue racun juga nih orang gitu kan? Ada, maka itu lo bukan orang yang paling baik di dunia. Semua orang pasti kayak gitu. Nah cuman bedanya pilihannya adalah lo mau ngikutin yang mana dari semua pikiran yang lewat itu. Terus udah gitu, begitu lo milih satu thoughts itu tuh yang pengen lo jalanin gitu, terus lo kan harus nge-refer lagi. Oke, berarti kalau ini misalnya kayak maling tadi gitu ya Mel ya, tapi gue harus maling nih, kalau enggak gue nggak bisa makan. Nah misalnya lo ngambil, oke, gue ngambil aja kalau gitu, gue mencuri aja. Tapi di situ kan lo juga mesti ada referensi lagi bahwa oh iya deng, tapi secara hukum tuh gue nggak boleh kayak gitu, nanti gue di penjara. Nah kayak gitu, makanya manusia itu dikasih otak buat berpikir, dikasih akal, ya kan gitu. Misalnya gini deh, orang yang kan ada ya orang tuh kayak gue tuh punya, gue manggilnya bapak tua. Bapak tua itu kayak kalau paman tapi yang dituakan gitu ya. Di orang Batak gitu. Dia tuh orangnya anak Tuhan banget Lus. Udah umur 70 hampir 80, orangnya tuh easy going banget gitu. Gak pernah marah, diomelin bininya juga gak baperan. Pokoknya orangnya ada kan orang yang skut gitu, yang santai gitu, gak baperan. Ya udahlah, easy going, YOLO, you only live once, santai gitu. Tapi menurut gue, iya opung-opung gitu Bang. Tapi menurut gue, misalnya orang sebaik apapun deh di mata kita gitu ya. Misalnya let's say, for example, anaknya dijahatin orang lain. Itu kan sisi jahat tuh rasanya pengen keluar kan gitu. Iyalah. Tapi again kan Lucy tadi bilang, kita mau ngikutin apa enggak nih? That thought yang nyuruh kita. Jadi menurut gue sih sebenarnya orang tuh punya banyak sisi. Tadi benar teman-teman bilang, nggak ada orang yang baik
100%, nggak ada orang yang jahat 100%. Even orang yang paling jahat 100% pasti ada nilai sisi baiknya buat orang yang mungkin Setuju. mengenal dia lebih dalam gitu loh. Iya, karena sebenarnya kita tuh tantangan kita kan beda-beda ya sama Mel. Kayak kemarin tuh intermezzo dikit. Jadi kan kemarin sempat rame ada yang bilang ngomentarin gini, anak SMA lulus mereka bikin dengan hashtag we survive. Terus udah gitu pada yang omong mama tante-tante nih yang seumur-umur kita pada bilang gini kan, alah gitu, tahu apa sih, ngerti apa tentang survive, orang mereka belum pernah bayar cicilan. Terus mungkin ya di beberapa masa yang lalu gue juga sempat ngerasa gitu kan, ngerti apa sih anak-anak ini, kayak gitu aja baru ngeluh segala macam. Tapi pas gue lihat lagi, tapi kan emang pengalaman mereka baru sampai lulus kuliah, lulus sekolah, lulus naik kelas. Kan emang mereka belum saatnya ngerasain bayar cicilan, belum saatnya ngerasain bisa nyusuin anak, ya kan? Jadi bukan berarti kita yang udah ngelewatin tahapan itu, kita juga jadi lebih baik dari mereka dan akhirnya jadi, alah lo tuh belum apa-apa gitu. Ya emang belum apa-apa karena memang pengalamannya baru segitu, ya kan? Betul. That doesn't mean apa yang mereka rasakan nggak boleh. Tidak valid. Kita survive, ya bagus. Mereka dapat pencapaian naik kelas, nggak apa-apa dong gitu. Kenapa harus lo ketawain? Kenapa lo harus nyinyirin? Ya kan? Iya, ini Menda bagus bilang, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, kecuali lu makan nugget atau ikan pilat. Iya, maksudnya selalu ngelihat orang baik banget pasti ada lah sisi buruknya. Jadi kita tuh ibaratnya jangan keblenger guys, jangan keblenger puja-puji. Ini pokoknya inget nih pesan gue sama Lucy ke diri kita masing-masing juga. Sepanjang tuh manusia masih nginjek tanah, pasti masih ada kurang dan lebihnya, bener gak? Iya benar, makanya udah biasa aja. Ini juga kemarin jadi ya Mel, waktu gue kemarin baru aja belum lama ini, si Afid tuh bilang sama gue kan gitu, kamu udah tuh gak BTS-BTS-an lagi. Oh iya, Lucy tuh fans berat BTS. Terus tapi terus udah gitu gue bilang, kayaknya aku suka aja, tapi nggak dulu lah gitu kan. Terus kenapa katanya si Afid penasaran dong gitu, kenapa kamu udah nggak? Ya biasa aja aku bilang gitu. Jadi aku bilang pokoknya gue sekarang lebih merasa bahwa ya mereka tuh manusia biasa juga, mereka manusia yang nggak perlu gue puja-puja sampai segitunya juga. Yes, at that time aku ngerasanya kayak gila mereka tuh keren banget ya apa segala macam. Cuman itu karena apa sih Mel? Karena pandemi, tau nggak? Iya. Itu tuh karena pandemi, terus udah gitu karena gue nggak ada kerjaan, nggak ada kesibukan segala macam. Jadi seru ya. Ada lagunya Kak. Terus udah gitu akhirnya gue bilang ya buat aku itu udah biasa aja gitu, biasa aja dan tidak perlu sampai harus digitu-gituin banget lah menurut aku gitu. That's good. Kan? Ya intinya ngefans tuh boleh. Ya kan ini banyak juga ya. Jangan gitu-gitu banget. Iya, apa sebutannya kalau sekarang tuh shipper, apa sih? Pokoknya shipper ya. Artinya bukan cuma fans ya guys, militan. Termasuk sama artis Indonesia juga. Nih maksudnya gue sharing sebagai salah seorang public figure juga deh yang bekerja dalam dunia entertainment. Guys percaya deh, kalau ngefans boleh, kalau lo look up melihat orang ini banyak sekali prestasinya, that's very good. Tapi lo jangan pernah sebagai fansnya expect bahwa orang ini harus selalu sempurna, karena satu lo akan kecewa, dan dua mereka juga manusia. Berikan ruang pada idola-idola kita untuk juga sometimes they can make a mistake gitu loh. That's part of being human. Itu makanya. Jadi sebenarnya nyambung sama si Inside Out 2 itu gitu. Jadi semua orang itu pasti punya sisi yang nggak semuanya bagus. Mereka tuh jadi nggak usah dikalt-kaltin banget lah Kak, ya kan. Jadi itu yang gue pelajari juga. Terus jadi aku tuh bilang sama Afid kan kemarin, gila kamu tuh dulu pas lagi intoxicated tuh parah banget. Dia bilang gitu. Iya I know. Tapi itu karena memang lagi bener-bener nggak ada kesibukan, lagi nggak ada kerjaan. Jadi makanya fokus ke situ gitu kan. Sampai akhirnya terus gue mikir sendiri tuh Mel, why would I? Sama aja loh mereka sama gue. Yes, mereka punya hal-hal baik yang bisa gue contoh, bisa jadi inspirasi, tapi sama aja manusia juga. Jadi nggak perlu yang kayak aku pengen kesana, aku pengen ketemu, aku pengen datang ke duduk di tempat kursi mereka pernah duduk, misalnya kayak gitu, ya kan?
Iya, 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 secukupnya. Secukupnya. Tapi soalnya ada orang-orang yang melihat manusia lain itu kayak mereka tuh gak ada salahnya ya gitu sampai aku duduk di bekas tempatnya si A loh, bekas tempatnya si B loh. Ya menurut gue itu kayak why would you? Guys, ini Marcel Siahaan, Marcel abang gue bukan sih? Marcel, sumpah. Ini Marcel, kalau nggak gue tancap gue pupur dulu nih. Kalau ini Marcel Siahaan. Ya ampun. Sebentar. Kak Marcel, ini Kak Marcel Siahaan yang kita suka. Kak Marcel Siahaan, kalau ini benar kamu, kita harus bilang bahwa. Tar dulu. Baru dibilang jangan berlebihan. Enggak, bukan. Kita kan ini nggak bilang, ini nggak tacap, bukan tacap. Cuman inget waktu kayak ini pas lagi zaman Firasat keluar ya Mel, kita tatapan kosong soalnya dengerin lagunya Marcel ya bener. Aduh langsung nangis Horas abang gue, kapan-kapan kalau abang gue nggak repot, nggak sibuk, dan kalau Lucy juga backgroundnya lagi agak lebih kondusif. Anjir, ya. berisik banget, malu sama Marcel loh, berisik banget belakang lu. Saya bilangin tuh sama yang di belakang nggak mau diajakin barengan, kita live bertiga sama dia. Nih ya, kalau gue nge-MC ini kayak butuh MC nih acaranya ini tuh, jadi ada swim competition tahu nggak? Jadi gue tuh di luar, tadi kan gue udah masuk tuh di dalam ya, terus udah gitu diusir sama kepala sekolah, nggak boleh, ayo kita harus di luar aja. Tapi kalau aku di dalam mobil, aku nggak bisa ngelihat anak-anak ini belum mulai. Nggak apa-apa, it's okay. Ibu-ibu, maaf ya. Iya. Nih gue, hai abangku, Bang Marcel, Bang sukses Marcel. ya abang, sehat selalu abang gue, salam sama kakak kita ya. Kau idola kami loh. Anyway, gue kenapa gini? Misalnya kayak Lucy sekarang nih ya, dia berisik apa segala macam. Kalau dulu mungkin zaman umur 20-an gue tuh bete. Udah tahu mau live, dipersiapkan dong ini ono gitu kan. Cuma kalau sekarang udah 43 ya Nek, ya udahlah. Maksudnya gini, part of being a mom itu banyak layernya loh. Dia mungkin dia bisa aja ke mobil sekarang jadi nggak berisik, tapi mungkin dia miss the opportunity untuk witnessing anaknya yang lagi swim competition, ya kan gitu. Jadi sebagai seorang ibu dia tetap pengen berkarya, tapi juga dia punya peranan sebagai mama gitu, yang nggak bisa di gitu aja di bye gue harus siaran nih gitu. Jadi kita makin ngerti akhirnya. Betul. Jadi sebenarnya memang kita tuh kan ya paham-paham aja lah gitu ya, kayak waktu itu Melanie bilang aduh anak gua ada ini tapi memang kita tuh sama-sama tahu karena kita dua-duanya udah jadi ibu-ibu, jadi prioritasnya tuh sekarang apa ya nggak sih gitu. Dan kehidupan kita tuh banyak, dan ini ya sebenarnya sekolah lain udah pada libur, sekolah anak gue yang ini tuh belum libur tapi kegiatan banyak banget sumpah. Iya. By the way, anak gua tuh hampir 2 bulan kurang loh liburnya hampir 2 bulan kurang. Lu kebayangkan gimana perasaan gue? Aku kebayang. Kamu kemana? Kamu nggak liburan? Ini baru kan kita rencana kalau nggak ke Melbourne kalau nggak mau ke Korea gitu. Tadi kan emaknya kan mau renovasi wajah ya. Tapi kan pikir-pikir ntar aja lah gitu. Terus tapi bener ya, ternyata pada saat anak tuh libur panjang itu juga menjadi another challenge loh untuk para orang tua, mama ya kan. Bangun pagi, udah ibaratnya langsung ketemu mereka. Kan biasanya biasanya mereka pagi sekolah, and then after that sore baru pulang terus les lagi. Sekarang bener-bener, ini kayak gue nih ini gue lagi di GBK. Lo pikir ngapain gue di GBK? Gue lari, anak gue sprinter. Jadi si Courage itu pengen jadi pelari sprint. Terus gue bilang, mama udah angkat rahim, mama udah 43, mama gak usah jadi sprinter deh, jadi printer aja. Diem. Tapi demi anak kan Syai. Makanya kalau lu tumben banget tadi di GBK, tadi kita WhatsAppan pagi-pagi gitu kan, ternyata itu alasannya. Tapi ya benar. Kalau by the way Lus, GBK pagi, ya Allah rame loh Say. Kayaknya harus liburan deh besok kalau GBK. Dari sorot matamu aku tahu maksudnya rame loh. Maksudnya banyak tukang gorengan Say. Itu anyway, botol juga ada. Kamu mau ke Australia? Aku juga ke Australia. Melbourne, Sydney, tapi soalnya kapan? Tanggal 3.
sampai tanggal 11. Ih, gue kepikiran sih Lus, gue kepikiran, gue antara Melbourne sama Sydney kepikiran nih mama ini ya, mama pengen jalan-jalan gitu ya. Tapi gue tuh sebenarnya ada sedikit apa ya, ya sebenarnya nggak boleh sih, maksudnya a little bit bad memory about Sydney. Jadi gue pernah cerita nggak sih bahwa gue lagi Hillsong Conference, jadi Hillsong tuh kan kayak gereja besar ya di Australia, Amerika. Terus mereka bikin conference terus jadi kayak puji-pujian apa segala macam, tapi anak muda banget yang pastornya juga anak muda banget gitu. Nah gue pergilah ke situ seminggu deh kalau nggak salah acaranya. Terus tiba-tiba one of mega church bener. Tiba-tiba one of my cousins yang ikut itu dia pagi-pagi bangun tuh kayak stroke gitu loh. Aduh, it was nightmare. And then dibawa ke rumah sakit, terus langsung masuk ke ICU. And then you know what? For 6 months, this person gotta stay there. Itu long. Jadi gue tuh agak sedikit kalau balik ke situ tuh agak sedikit kayak brings me a little bit not a very good memory gitu. Kayak ke-trigger ya, kayak ada memori Iya. Iya. Kalau gue tuh kemarin rencananya mau 2 kota juga Mel, tadinya mau Sydney sama Melbourne, cuman mahal banget. Ya Allah, tiketnya mahal banget. Bener. Terus akhirnya kita mutusin, ayo udah deh kita. Bahkan buat bos Holy Cow mahal loh guys, apalagi awak ini yang cuma YouTuber ya Allah tolong. Say, aku tuh ya, jangan gitu. Orang tuh suka gitu. Kadang gue ngeliat lo aja, kalau lagi nge-MC, dia naiknya bisnis kelas mulu. Itu kan dibayarin klien. Tahu gue, cuman ya gue tuh ya orang-orang kan gue kalau misalnya yang follow gue di media lapak sebelah gitu ya, ada kalau gue posting gue lagi di bisnis kelas itu cuma 2 kali sebenarnya, cuma fotonya banyak. Tapi sebenarnya cuma 2 kali. Jadi ya, gue tuh naik bisnis sebenarnya cuma 2 kali Mel. Satu waktu itu pernah gue minta tuh sama Afid, gue mau nonton BTS tuh waktu itu di LA kan. So itu gue I know ya kan. Iya. Gue kan pergi sendiri nih gitu. Gue cuma pergi sendiri. Iya. Anak-anak nggak ada, lo nggak ada. Gue naik bisnis kelas. Gue bilang gitu. Gue belum pernah naik bisnis kelas flight jauh gitu kan. Ini sendiri gitu, ya, Beyong sendiri ya Syai? Sendiri. Karena kalau berempat nggak mungkin kan, mahal ya. Gitu. Terus udah gitu, gue pas lagi, oke, ini pasti gue enak banget. Dan gue tuh orangnya bukan yang orang tiba-tiba bisa tidur di pesawat Mel. Kagak bisa. Sama. Gue sampai kemarin gue bikin konten ada tipe 2 orang di pesawat, ada yang langsung kayak adek gue tuh langsung tidur terus. Gue kagak bisa cuy. Sama, mau jauh ke LA segala macem, gue juga nggak bisa. Nah waktu itu kan terakhir kita tuh ke LA sebelum gue naik si business class itu, gue naik China Southern Airlines coba. Saking gue, murah nih gitu, cuma berapa belas juta gitu kan, berempat. Wah, cakep dong, gue langsung sikat kan. Udah gitu, Terus udah gitu, ini temen lo, ngomong-ngomong temen gereja lo, siapa? namanya Fanny. Mana? Ya jangan dibalik dong, nanti. Nah, Fanny. Pokoknya dia bilang, katanya kalau live sama Melanie titip salam ya, dia temen satu gereja sama aku. Fanny, anaknya Victoria dan Valerie. Salam satu balik gereja, ya. JPCC sama lo. Tuh kan gue tau, iya Melanie. Terus udah gitu. Iya. Akhirnya aku berpikir, oke, kayaknya gue nggak bisa tidur karena di ekonomi ya kak, China Southern lagi ya kan, kagak enak. Iya. Dari sini ke Guangzhou dulu 7 jam, abis itu lanjut lagi, nggak enak lah gitu. Terus udah gitu, akhirnya kita naik Emirates kakak ke LA, mantap ya. Aku nggak bisa tidur juga karena norak. Semua tombol aku pencetin. Dapat makanan apa aja kita? Dapat apa? Kita bukain semua menu, kita coba semua di panggil pramugari ya kan. Aku mau minta ini, aku minta itu. Terus udah gitu kalau naik Emirates itu ada barnya di belakang kan gitu. Kita bisa minum-minum Kak, gitu bisa duduk di situ. Kita ke belakang, kita foto-foto gitu kan. Kita nggak bisa tidur juga ya, emang norak. Emang ini ya Nek, jiwa kaum perintis tuh masih nggak bisa dibohongin ya Say. Kecilnya susah soalnya Nek. Gue juga gitu gue tuh kalau misalnya gue tuh business class kalau nggak long flight ya, kalau even Melbourne aja gue ekonominya sikat dah gitu. Orang kan cuma 6 jam nih, apalagi kalau misalnya langsung kan. Tapi anak gue tuh baik-baik deh kan. Gue tuh jujur ya, karena gue tuh kaum perintis ya, kecilnya bukan susah sih, dia menengah tapi menengah tuh cukup. Tapi kan dulu mau ke Medan aja dulu naik kapal Tambuna ya Say. Tambuna. Iya tahu gue. 4 hari 3 malam ke Medan, Jakarta Medan.
sedan. Terus kalau nggak naik kijang kotak bapak gue. Jadi gue tuh emang bener-bener berjuang supaya gue tuh gini loh, supaya anak gue saat mereka mulai membesar tuh mereka tuh bisa dapetin apa yang gue tuh nggak bisa dapetin gitu. Pasti namanya orang tua gitu kan. Jadi gue tulus kalau misalnya let's say gue trip deh ke Bali gitu, gue tuh bisa bela-belain, gue nggak usah bawa manajer gue apa, gue bawa anak gue, bawa apa gitu ya. Terus gue kan suka, karena gue kalau bisnis trip selalu kalau bisnis trip kan kalau klien kan bisa kasih bisnis kelas. Jadi poin-poin GFF gue kan banyak tuh say. Jadi poin gue tuker tuh buat anak gue upgrade ya kan. Tapi kan misalnya kapal pelni, bener Glenda kapal pelni, tapi kayak kemarin ke Melbourne kan, gue ngirit dari Bali kan dekat cuma 4 jam gitu ke Melbourne. Udah gue naik ekonomi, naik kuantas ekonomi gitu. Terus anak gue karena kebiasaan di depan, kan dari depan set ke belakang gitu kan. Iya, ekonomi ya. Dia udah mau naro, Mi, kok kita duduk di belakang? Ya Allah, hati gue gini, udahlah, Mami lagi ngirit, di belakang pun enak kok gitu. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa Mi, it's okay. Yang penting Mami duduk sebelah. Yang penting Mami duduk sebelah aku kan. Iya dong. Gak apa-apa Mi, kalau Mami lagi gak punya duit, kita di belakang juga gak apa-apa kok. Yang penting kita bareng-bareng. Aduh Nek, ternyata anak tuh gak peduli dia mau di bisnis, mau di apa, maknya aja repot. Yang penting Mami di sebelah aku kan. Bener. Nah, tapi ya kemarin gue juga baru kan aku suka iri ya anaknya ya gitu ya. Kalau misalnya gue ngelihat di Instagram gitu kan, biasanya orang tuh kalau naik bisnis kelas sudah pasti diposting soalnya gitu kan. Terus udah Ya kalau di ekonomi ngapain say? diposting jendelanya doang, tapi kita juga tahu posisinya di belakang nih, sayapnya di belakang nih ekonomi. Si anjir, dia ngelihat dari kursinya si anjir, emang dasar. Emang kalau kaum menengah gitu ya say? Iya kan tahu. Kursinya sempit nih. Jendela aja nih, tapi duduknya di belakang, sayapnya kelihatan soalnya mesinnya di belakang, dia nomor 30-an ke belakang nih. Anjir, julid abis, mampus gue. tapi kemarin tuh soalnya gue bilang kan sama Afif, Iya. teman gosip yang terbaik itu adalah suami kita sendiri, betul. Nah, sudah gitu Benar. Lihat deh, kalau anak-anak tuh ya, kalau kita pergi jauh nih ke New York, ke LA apa gitu-gitu, boleh lah kita sekali-sekali bisnis biar enak anak-anak tidurnya. Iya, karena Tapi long flight, kaki iya. selonjor apa gitu kan. Terus tapi Setuju gua. suami gue bilang gini, bener juga sih, untung gue kawinin tuh ya dia ya. Jadi dia bilang, kalau anak-anak kita kasih standar perjalanan tuh harus bisnis kelas, matilah kita nanti. Itu benar. Iya dong. Iya. Nyampe sana dijemput mobil, terus udah gitu dilayanin, ada supir segala macam. Ya emang enak gitu. Tapi kan hidup nggak bisa selalu seperti itu. Iya juga ya. Tapi kamu nggak bisa kerja lebih keras supaya hidup kita bisa seperti itu sayang. Si bangke bininya. Tapi bener sih, karena yang ditakutin adalah pada saat emak gue selalu bilang gini Lus. Ini hanya analogi ya guys. Iya. Dari kita ngangkot, dulu kan gue kemana-mana ngangkot ya. Dari kita ngangkot naik ke Alphard itu nggak usah diajarin. Artinya apa? Peningkatan gaya hidup itu nggak perlu diajarin. Tapi dari Alphard aja, let's say turun ke mobil yang di bawahnya deh, yang nggak usah disebut mereknya. Itu aja it takes courage. Yes. Apalagi kalau lo Betul. Bo, makanya ya Bo, sekarang pinjol. Terus kayak kemarin gue baru tahu dari adik gue, dia main arisan gitu Bo. Ternyata arisannya diemban sama dia gitu. Dia makan arisan gitu. Terus Artinya kan lifestyle tuh sekarang harus selalu di atas. Tapi kalau gaya hidup lo di atas, penghasilan lo masih di tengah, kan lo bunuh diri Syai. iya, makanya jangan karena gini, kalau lo udah apalagi nih, lo posting dikit-dikit lo naik bisnis kelas lo segala macam. Iya. Wah, ada lo temen gua yang ini heboh banget. Jadi waktu itu tuh era-era awal-awal Twitter. Jadi temen gue ini punya just tip. Jadi dia tadinya kerja di kantor gitu ya, terus udah gitu sekarang dia punya just tip dan sangat berhasil. Intinya dia waktu itu ngambil dia jualan iPhone. Oke. Si oknum ini bantu ngejualin juga. Akhirnya dia buka PO lah sama teman-teman kantornya segala macam. Terus udah gitu ternyata dari duitnya dicicilin lah ke teman gue ini yang ngambil barangnya nih, si iPhone ini. Terus akhirnya singkat cerita si orang ini, si X ini, si perempuan ini, gue ngeliat juga karena gue kenal orang ini gitu kan. Wah gila, dia jalan-jalan mulu, naik bisnis kelas mulu segala macam. Tadinya tuh enggak sih gitu, beli tas apa segala macam. Ternyata uang cicilan yang sudah dia terima dari orang-orang yang PO dimasukin, diimbat sama dia kayak arisan yang tadi lo cerita itu sebenarnya. Jadi terus akhirnya sampai akhirnya ngegulung sampai berapa M. Itu crazy. Gila banget sampai akhirnya si temen gue yang punya just tip ini, dia tuh ngedatengin
debt collector lah ke rumah dia segala macam. Sampai ditanya sama suaminya, ayo ini istrinya gimana segala macam, didatangin ke kantornya segala macam. Suaminya juga nggak tahu loh ngomong-ngomong. Iya, Gila ya. Hidup Putro bilang hidup tuh akan lebih gampang kalau nggak pakai gengsi ya Kak. Bener. Kadang-kadang karena gengsi kita tuh ibaratnya kayak nyekek diri sendiri. Artinya gini, kalau guys nggak ada salahnya loh dengan gaya hidup yang tinggi. Kalau kalian emang sanggup dan mampu. Tapi kalau kitanya nggak mampu gitu ya, itu bener-bener bunuh diri sih guys menurut gue gitu. Jadi makanya kalau gue kaum BPJS ember, budget pas-pasan, jiwa sosialita embur. Makanya kalau gue tuh selalu ibaratnya karena ya karena I pejuang cuan halal ya say, I tahu banget bagaimana caranya. Aduh, suara sampai habis ya say, suara teriak-teriak bagaimana dealing with sama crowd gitu. Jadi ibaratnya kalau emang sanggup ya udah kita beli. Nggak apa-apa. Kalau kita lagi sanggup bisnis kelas, enjoy, kan udah capek kerja. Tapi kalau lagi nggak sanggup, ya kalau ekonomi lo budget. Ya tapi kalau gue ya sebisa mungkin pengennya cari misalnya airplane-nya kalau bisa yang ya jangan delay-delay lah kalau sama anak-anak kan kasihan. Benar. Gitu. Airline Tapi, aja sesama ekonomi ya Mel, nggak semua harganya sama loh Kak. iya, benar. Tapi itu kan semua harus dipikirin, ngerti nggak? Kita kalau udah punya anak kayak sekarang mau liburan, itu misalnya anak lo 2, 3, itu kan semua harus dipikirin kan guys gitu. Dan gini nih, kalau lagi ngerasa misalnya lo let's say lagi ada yang lo jadi prioritas gitu. Ini kan biasanya bulan-bulan Juni, Juli ini kan bulan liburan, sama Christmas kan, akhir tahun. Nggak usah dipaksain, setahun 2 kali. Iya. Udah, prioritas aja. Bilang sama anak-anak, emang lagi nggak bisa. Jujur, anak-anak tuh sebetulnya mereka sangat pengertian loh. Kalau orang tuanya mau memberikan pengertian ke mereka, sebenarnya mereka tuh sangat pengertian. Yang tadi lo bilang gitu ya, anak lo aja bilang gitu, nggak apa-apa kok, yang penting mama duduk sebelah aku. That's all they need loh. Iya kan? Kadang kita tuh mikirinnya kayak harus ngasih yang gimana banget, padahal mereka tuh cuma nggak asal ada mama aja sebelah aku. Iya, malah kayaknya anak gue lebih seneng di ekonomi say. Karena kenapa Lus? Karena kalau di bisnis kelas, mami sibuk kali sih moto-moto aku, udahlah. Sama Dalam hati dong. gue gini, mama kau ini OKB, kecilnya naik kapal Kambuna, kau bersyukur kau duduk di situ ya. Mau aku foto dulu kirim ke Opung. Kalau udah sampai ke grup keluarga, ke Opung sebar di Facebook sama grup-grup Batak-Batak dia ya kan. Sukses ini Melanie merantau. Emang kau menengah ya say, makanya Iya. norak banget sih kalau duduk di apa mau pakai foto-foto. Ya karena kecilnya nggak pernah say. Kecilnya ayah kami nggak sanggup memberikan kami itu. Jadi ada kebanggaan kalau kami berjuang ya sampai ambeien keluar ibaratnya cari duit, terus bisa naruh anak-anak itu di tempat yang mumpuni. Karena kami kecilnya nggak sanggup say. Bener, aku juga gitu kok. Aku juga norak kok, beneran deh gitu. Karena gue juga nggak pernah jarang banget bisa menikmati kelas bisnis. Kelas tuh jarang banget, nggak pernah. Cuma 2 kali itu pun ya, kayak kita setiap kali check in ya Mel, selalu ada harapan. Jadi misalnya kalau kita libur, semoga di-upgrade, semoga Tunggu deh, gue mau nanya deh. Dulu pastor gue di gereja pernah sempat cerita soal di-upgrade. Bu, emang ada orang di-upgrade selain kalau kita nge-upgrade diri sendiri sama pakai poin? Ada gitu tiba-tiba di-upgrade lo? Katanya sih bisa, tapi sebenarnya kalau misalnya lagi overbook, tapi kesalahan airline-nya kayak gitu-gitu. Tapi kan om aku ini, lihat dong, aku udah keluar kipas panas Kak. Ibu-ibu selalu siap. Perjuangan ya say. Jadi kalau misalnya kan om gue tuh pilot ya di salah satu maskapai. Sekarang udah pensiun gitu. Itu pernah. Jadi pas kita lagi mau ke Jepang, pas kita lagi jalan gitu ke gate, ada dia dong, loh om kemana flightnya gitu kan, aku ke Jepang, loh flight sekian, iya om nggak bisa upgradein aku bilang gitu. Kalau kamu cuma berdua doang sama Afid bisa, tapi masalahnya berempat kagak bisa. Kecuali lo kena ordel. Nah iya bener gitu. Glenda ordel kan. Kenalin dong sama om kau itu yang pilot. Udah pensiun kakak. Bagus lah, memang sekarang nyari yang diabetes aja, yang udah diabetes, kolesterol. Gampang ngurus ya say. Ya kan? Anyway, ternyata gitu. Ada kak biasanya gitu kesalahan kan? airlines Bener. atau reschedule, mantap tuh di-upgrade. I see. Tapi kalau berempat tuh nggak iya. bisa, Mar, ya kan? Nggak bisa. Kalau Susah, kalau berdua susah. mungkin masih bisa. Kalau lo sendiri berdua gitu masih bisa gitu. Kalau aku mah nggak bisa. Berempat.
Tapi ya Bo, kalau naik airlines luar misalnya Emirates apa gitu ya, Oh. nggak sanggup aku. Pilotnya kalau lewat gitu kan, tinggi kayak pohon say. Aku langsung tutup mata loh, nggak Iya sanggup. iya iya. Mata langsung. Takut tergoda ya. Bukan karena terlalu tinggi kan? Takutnya anak ke kiri kita ke kanan itu pilot. Aku boleh duduk di kokpit aja nggak sama kamu? Di pangku aku nih, takut. intermezzo. Lulus, apa pekerjaan yang menurut lo paling seksi? Uniform apa pekerjaan yang menurut lo paling seksi? Pilot lah. Iya kan? Oh, pilot lah. Iya. Ya Allah, Pilot kira lah. kita ada kesamaan. Gue juga menurut gue pilot lo nih. Pilot nih, karena jadi ya waktu si om gue tuh 2 yang pilot kan, dua-duanya udah pensiun, udah tua Oh, kan ya. sombong. Sombong. Jadi tapi ya Mel, jadi om gue itu pilot Garuda dari zaman Garuda masih seragam pramugarinya orange, jadi udah lama banget. Nah, terus dia itu kalau misalnya belajar, gue tuh tahu karena dia tinggalnya bareng gue sama nyokap gue kan waktu itu ya. Jadi dia kalau misalnya dapat pesawat baru, waktu itu gue inget tuh nama pesawatnya McDonnell Douglas. Itu foto kokpitnya di fotokopi sama dia ditempel di kamarnya dia, di tempat tidur. Jadi supaya dia bisa ngafalin nih tombol ini buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Gila loh. Dan itu dari situ gue jadi naksir banget sama pilot-pilot karena menurut gue wah keren banget ya. Terus kan gue ngeliat cara dia pakai bajunya, cara dia pakai seragam dijemput sama Iya. VW Kombi dulu kalau sama Garuda dijemput. Anjir VW kombi say. Asli dulu mobil jemputan Garuda tuh pakai Kombi. Jadi gue tahu kayak gini. Yang gede Pakai ya? Topi. VW kombi Iya. gede. Oh, dia pakai topi terus dia gitu jalan di airport gitu kan. Ih, keren banget om gue. Iya. Emang pilot tuh karena kayak lo ngelihat ada sosok manusia yang bisa menerbangkan ibaratnya pesawat segede itu dan seolah-olah kayak ibaratnya aduh keselamatan kita tergantung sama si pilot ini gitu ya gitu. Gue Iya nggak sih, Bo? pernah dengar satu analogi yang bagus banget. Ini sebetulnya cocok dengan topik kita pagi ini. Jadi gini, ini tuh sebenarnya religius banget loh Mel. Jadi waktu itu gue pernah baca. Kenapa kita susah banget percaya kalau Tuhan itu akan memberikan semua itu bagus banget buat lo. Sedangkan saat lo duduk di pesawat, Lo nggak tahu pilotnya siapa. Iya. Bener Itu kan? betul. Ulangin lu, ulangin. Iya. Jadi kenapa kita sulit untuk percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Padahal kalau lo lagi duduk di dalam pesawat, Iya. lo yakin aja lo pasti akan nyampe ke tujuan lo tanpa lo tahu pilotnya siapa. Iya, benar. Kenapa Betul. deh tuh? Ya kan? Padahal kadang-kadang kita juga nggak ketemu ya, nggak ngelihat apalagi kalau duduk di belakang kan. Yang penting lo tahu lo akan sampai di tempat tujuan gitu. Tapi it's very hard for us to trust our pilot, the masterpiece himself, God, yang pasti akan membuat lo nyampe di tempat your final destination deh. Exactly. Ada yang nanya tuh Putro sama Glenda, ini kalian ngomong apa sih sebenarnya, kok topiknya random banget? Gak tahu orang dari inside out tiba-tiba kenapa jadi ke pilot cenah. Ya apa aja sebenarnya say. Yang penting anyway tadi kan kita lagi pagi tuh ngebahas inside out. Kalian udah nonton belum? Kalau kalian belum nonton, saran gue sama Lucy tuh Nonton. watch it with your kids ya. Tapi harus didampingin karena ada beberapa anak-anak mungkin bingung. Lo bisa explain. Meriah ya say. Meriah Kak, ini udah mulai lombanya, tapi anak aku belum. Tenang. Terus belum. Bo, si Danya itu renang dia. Dayu berenang. Ini makanya Dayu. Jadi ini satu sekolah dari mulai anak SD sampai SMA. Jadi ini semua lagi ngumpul di kolam renang. Itu laporan pandangan mata nih semua nih. Jadi sebenarnya ini cuma 25 meter. Jadi benar-benar setengah lah jaraknya dari Olimpik pool gitu. Tapi seru gitu. Jadi ini ada yang bahkan yang menurut gue seru ya adalah kalau lo nggak bisa berenang, lo mau pakai kickboard, lo mau pakai foam, nggak apa-apa. Boleh. Oh wow. Oh gitu. Jadi nggak harus jago berenang. No. Iya. Bahkan di sini jadi di sekolah ini tuh ada yang special needs juga kan. Nah jadi kalaupun lo special needs anaknya pengen ikutan boleh juga. Jadi yang menurut gue any kind of apapun yang lo bisa ada kelasnya sendiri Mel gitu. Jadi celebrate everything sih di sini. Nah, itu yang gue suka banget ya. Jadi ya topiknya disambung-sambungin ya. Kalau misalnya lo tuh memang bisanya segini ya nggak apa-apa. Jadi jangan malu, jangan gengsi juga, ya kan? Iya, benar-benar. Betul, setuju. Bener. Kita menyambungkan sama si Inside and Out 2 itu tadi ya. Kan tadi ada yang bilang ternyata makin tua makin susah untuk mendapatkan joy gitu. Ya mungkin ini bisa jadi bahan refleksi buat diri kita masing-masing ya.
emang sesusah itu nggak sih sekarang kita ngerasain yang namanya joy? Sesulit itu nggak sih untuk bisa mendapatkan joy? Terus coba teman-teman nge-journal nggak sih? Suka journaling nggak sih? I think journaling is very good untuk membantu kita juga untuk bisa refleksi tiap hari gitu ya. Simpel-simpel aja, Bu. Misalnya kalau gue tuh jurnalnya adalah tiap punya buku kecil di sebelah tempat tidur, itu gue tulis everyday itu apa sih 4 atau 5 hal, ya terserah, kalau mau hanya cuma ada 4 ya 4 juga gak apa-apa. 4 things that I'm grateful about every day. Jadi hari ini apa sih yang gue bersyukur? Misalnya nih hari ini gue siaran sama Lucy, it was fun, ditonton let's say 383 orang, I'm happy already. Terus gue bisa, yang kedua bisa spend time sama anak gue yang pengen jadi sprinter. Itu aja udah 2 tuh, kan masih ada the rest of the day. Bener, jadi ya kalau gue sama kayak lo tuh Mel. Jadi kan kalau lo punya jurnal segala macam, kalau gue punya mainan sama anak-anak gue. Jadi setiap sebelum kita tidur, kita selalu cari 3 hal yang bikin kita seneng hari ini. Iya. Gitu. Jadi kayak misalnya segampang Very good. aku tadi gampang banget dapat parkir di Pimdai. Iya. Ya kan? Terus dia gitu, aku gampang banget hari ini. Aku tadi makan enak banget salmonnya. Gitu. Jadi bukan yang hari ini aku dapat penghargaan karena gitu. Enggak. Jadi kayak apa ya hari ini? Dan ternyata tidak semudah itu loh. Dan kenapa gue memilih waktu sebelum kita tidur, jadi supaya begitu lo bangun, lo berangkat tidur nih Mel, lo tutup mata, itu isinya adalah hal-hal yang baik. Betul. Jadi begitu lo bangun, mood lo juga jadi enak gitu. Biasanya emang journaling itu bagusnya malam hari untuk menutup hari, jadi lo bisa refleksi apa aja yang terjadi tiap hari. Ini deh, bener Lucy bilang gak harus selalu achievement besar, basic things, makan enak, bisa sampai keringetan. Nih anak gue udah nanya, Mi kenapa gak lari Chloe? Nih spend time sama Chloe, anak ABG, ya kan? Jadi gak harus yang gede-gede guys, tapi small things nanti jadi bisa bikin kita jadi justru jauh lebih bersyukur sama hidup kita. Termasuk juga ini loh, kayak gue pernah masukin juga ke dalam hal yang gue syukuri hari itu. Jadi misalnya kayak Dayu kan bilang, Mama tuh kalau lagi nyetir terus ketemu sama orang yang ngeselin gitu, galak banget loh. Terus aku anak bilang, lo ngeliat ya, Wak? Tapi gue bilang gini, karena aku gak selalu akan baik sih Day, aku bilang gitu, aku gak akan selalu manis. I'm not a saint. Aku bukan orang suci yang gak mungkin punya emosi. Tapi aku bilang gitu, hari ini Day ada orang ngeselin banget di jalan, tapi aku gak marah loh. Dan itu pencapaian buat gue. Exactly, karena kita orang ngegas ya, Say. Asli. Udah gitu, Glenda asli banget. Aku tuh ngegas banget kemarin kalau lagi di jalan gitu kan, ada yang ngeselin, gue udah gitu. Gue bisa gebrak kaca, Kak. Oh, gitu. Iya. Ya itu, that's the thing. Celebrate you any way you can, apapun yang lo rasakan, apapun feeling lo. Ya kayak belajar dari film Inside Out 2 itu ya gitu. Jadi nggak apa-apa lo lagi mau marah-marah, lo lagi mau kesel, lagi mau apa, itu it's okay. Iya kan? Dan makanya terakhir kan nggak terlalu dikasih tahu tuh sebetulnya. Kacet ya Mel, ada yang bening lewat ke akuarium kali ya Glenda. Kita jaga kan aja. Kita jaga aja. Biar kita jaga aja penampilan. Tapi terakhir kan nggak dikasih tahu kan si siapa nama anaknya? Lupa jadinya. Riley-nya masuk apa enggak, tapi kayaknya sih masuk ya, tapi kan enggak. Maksudnya gini, at the end of the day it doesn't matter dia masuk tim apa enggak tahun ini, karena dia akan selalu bisa nyoba lagi tahun depan. Intinya adalah kadang-kadang hidup itu tidak selalu sesuai dengan apa jadi harapan kita, but there's always a hope. Dan apapun kondisinya, apapun keputusannya, kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah what's inside of us. Dan jangan takut ngerasain apapun. Kalaupun lagi ngerasa negatif, manusia itu pasti penuh sama negatif sama positif juga. Dan itu perasaan kayak yang tadi kita bilang ya, itu pasti akan datang dan pergi kok gitu. Jadi kalaupun lagi ngerasa gila, I'm not a good person atau I'm not good enough, nggak apa-apa. Tapi jangan membiarkan itu jadi take over, ya nggak sih? Jadi akhirnya menguasai lo gitu. Itu bagus banget sih. Jadi ini mumpung lagi liburan, ini bukan film anak-anak. Kalaupun yang belum punya anak nih, masih single-single, kalian nonton juga deh. Nggak apa-apa. Itu bagus banget untuk kenal juga human emotion tuh gitu. Dan lo tau gak sih ternyata si Inside Out itu dibikinnya mulai dari yang film pertama itu bener-bener pakai ilmu psikologi Mel. Oh pantesan. Jadi emang itu bener semua. Kalau misalnya ada emosi yang disurpres, ada emosi yang ditahan, ada yang namanya core memory, ada yang namanya kenapa ada satu lagu iklan yang lo
nempel mulu di lu gitu Nempel kan. terus. Iya, iya. Jadi tuh emang ternyata mereka bikin itu pakai ilmu psikologi. Jadi emang bukan That's lucu-lucu why. segala macam. Jadi segala macam tuh kayak misalnya lo lihat nanti kalau di Inside Out tuh, oh ini ada bagian imajinasi, ini ada bagian imaginary boyfriend. Ada. Kita sampai sekarang juga Iya. masih ada imaginary boyfriend kan? Jangan tanya, jangan suka tanya, takutnya keceplos. Aku nggak mau sendiri. Kamu juga harus punya. Maksudnya gitu. Jadi intinya sebaik-baiknya apapun orang tetap ada gila-gilanya say, dan gila-gilanya tiap orang tuh beda-beda gitu. Ya, ingat, Anyway, thank you kamu- for apa? Jangan segila-gilanya ngefans sama orang. Kalau prinsip aku cuma satu ya, buat teman-teman di sini yang mungkin juga nonton MotoGP, ngefans sama rider-rider. Kalau dapat bootsnya jangan dicium. Oke, kembaliin aja ke orangnya, nggak usah di. Nggak perlu say. Ngefans boleh tapi ada batasnya. Tapi kemarin bagus tuh gue sempat lihat kata-kata, gue lupa gimana, intinya gini. Kalau lo sekarang lagi broken, your soul, your heart, even your mind, kan banyak yang bikin kita jadi broken kan. Heal. Dia cuma bilang heal because your kids, they don't deserve a broken version of a mom. Oh, Bo, kok bagus? Iya, they deserve a mom, a whole mom, not a broken version of mom. Jadi kalaupun lo lagi depres, lo lagi kesel, lagi sedih, it's okay, tapi heal ya, terutama untuk para ibu ya, karena anak lo tuh deserve, they don't deserve a broken version of a mother, katanya gitu. Rasain aja, Oke, yes. rasain nggak apa-apa, tapi jangan bikin jadi beban bahwa aku nggak boleh gini, karena the more Iya, you resist, iya. persist, ya Nggak kan? bisa. Gitu. Yes. Nah, besok kita ketemu Anyway, ya. congrats sukses untuk Dayu ya. Terima kasih Semoga ya. bisa bikin bangga mamanya hari ini. Amin. Besok kita jumpa ML pagi jam 8 sampai jam 9 lagi ya guys. Amin. Semoga backgroundnya Lucy agak lebih sepi ya guys. Doakan ya, semoga nggak ada Siap, panggilan-panggilan siap. mendadak sekolah ini yang seru Ember. ya kan? Oke, Kita thank you loh. hari ini minggu ini sampai Jumat ya Ma. Iya dong, sampai Jumat. Oke, Ya, siap. siap. Oke Thank you guys. kalian semua. Have a great day. Bye guys. Bye. Mwah.